Halo semua fans Real Madrid dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Los Blancos, channel yang akan memberikan informasi terbaru seputar klub kesayangan kita semua, Real Madrid. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau order jersey Real Madrid terbaru musim ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ya. Atau kamu bisa langsung aja order via WhatsApp, mumpung lagi promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Ferguson pernah nyaris memboyong Gareth Bale ke Manchester United. Terungkap, Ferguson pernah nyaris memboyong Gareth Bale ke Manchester United yang saat itu masih bermain untuk Southampton. Upaya Manchester United untuk memboyong winger asal Wales Gareth Bale dari Southampton batal gara-gara tawaran senilai 72 miliar rupiah. Manchester United diketahui gemar mendatangkan talenta muda sewaktu masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Dua nama besar yakni Cristiano Ronaldo dan juga Wayne Rooney menjadi dua pemain yang datang ke Manchester United di saat mereka belum genap 19 tahun. Upaya yang sama juga dilakukan oleh Sir Alex Ferguson dalam pendatangan Gareth Bale yang saat itu masih bermain untuk Southampton. Rencana tersebut dilakukan jelang bergulirnya bursa transfer musim dingin 2016. Namun usaha mereka untuk mendatangkan Gareth Bale sia-sia lantaran tawaran yang terlalu rendah. Hal itu dilakukan oleh mantan pelatih Southampton yang mengorbitkan Gareth Bale di Southampton, George Burley. George Burley mengaku jika tawaran sebesar 3-4 juta pound sterling atau sekitar 54-72 miliar rupiah kepada Gareth Bale dari tim Setan Merah ditolak mentah-mentah. Penolakan tersebut tidak lepas dari penjualan Theo Walcott yang diboyong Arsenal senilai 12 juta pound sterling atau sekitar 218 miliar rupiah. Gareth Bale waktu itu bermain di sisi sayap, tepatnya sebagai back sayap, kata Burley. Manchester United tertarik kepadanya. Saya ingat waktu itu saya menemui Sir Alex Ferguson dan kepala eksekutif mereka di sebuah hotel dan membahas transfer Gareth Bale. Kami sudah menjual Theo Walcott seharga 12 juta pound sterling dan mereka menawar Gareth Bale senilai 3-4 juta pound sterling. Maka kami menolaknya. Bek Real Madrid tidak sabar menunggu Liga Spanyol kembali dilanjutkan. Bek Real Madrid Marcelo mengaku sudah tidak sabar menunggu Liga Spanyol 2019-2020 kembali dimainkan. Seperti diketahui, sudah 2 bulan lebih kompetisi dihentikan karena pandemi COVID-19. Rencananya, Liga Spanyol kembali dilanjutkan pada bulan Juni. Laga Sevilla kontra Real Betis pada 11 Juni bakal menjadi pertandingan pertama setelah kompetisi dilanjutkan. Kami tidak pernah pergi begitu lama tanpa bisa berlatih di lapangan, dan keinginan kami untuk bermain sepak bola telah berkembang sejak kami berhenti, ungkap Marcelo. Sekarang kita sudah dekat untuk memulai lagi dan kita bisa menunggu, imbu pemain Real Madrid itu. Marcelo mengaku pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan selama ini. Meski demikian, bek asal Brazil ini mencoba mengambil sisi positifnya. Ini berbeda dengan yang biasa kami lakukan. Kita harus mengambil yang positif darinya. Dan sekarang kita terbiasa dengan rutinitas. Tidak seperti dahulu, tapi semuanya baik-baik saja. Kita semua sehat. Sesi pelatihan telah fantastis dalam pemulihan ritme kami. Setelah tidak menyentuh bola terlalu lama, ketika kembali ke lapangan Anda kehilangan sedikit sentuhan Anda. Tetapi sekarang kami tidak sabar untuk memulai bermain game lagi, ungkap Marcelo. Toni Kroos contoh bisnis Madrid yang luar biasa. Toni Kroos menjadi salah satu pemain oke yang didapat Real Madrid dengan harga miring. Kroos adalah contoh keberhasilan bisnis Los Blancos. Madrid mendapatkan Kroos dari Bayern Munchen pada musim panas 2014. Negosiasi berjalan saat Kroos berada di Brasil untuk memperkuat timnas Jerman di Piala Dunia yang berujung gelar juara. Pada 17 Juli 2014, Real Madrid mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan untuk transfer Toni Kroos. Los Blancos mengeluarkan uang 25 juta euro untuk Kroos, yang pada saat itu berusia 24 tahun. Keberhasilan Madrid mendapatkan gelandang asal Jerman itu juga tidak lepas dari pemecatan David Moyes di Manchester United. Peralihan kursi manajer ke Louis van Gaal membuat Kroos batal direkrut oleh Manchester United. Beberapa tahun setelah melepas Kroos, Bayern Munchen mengaku menyesal. Hal itu diungkapkan oleh Matthias Sammer yang saat itu direktur olahraga Bayern Munchen. Mendapatkan kesempatan untuk merekrut pemain dengan kualitas dan potensi seperti Toni Kroos seharga 25 juta euro jarang terjadi di sepak bola. Misalnya Real Madrid harus membayar 70 juta euro untuk merekrut James Rodriguez dari AS Monaco pada musim panas yang sama. James Rodriguez tampil sangat baik di Piala Dunia tetapi tidak konsisten di Real Madrid. Transfer market saat ini menghargai Kroos
senilai 48 juta euro, yang berarti Madrid hampir bisa dipastikan menggandakan uangnya jika melepas Toni Kroos pada saat ini. Rata-rata Kroos telah memainkan 44 pertandingan atau 3.702 menit per musim selama 6 tahun sebagai pemain Real Madrid. Dia juga berhasil memenangi 13 trofi bersama Los Blancos, 2 dengan Carlo Ancelotti sebagai pelatih, 10 dengan Zinedine Zidane, dan 1 dengan Santiago Solari. Real Madrid siapkan stadion ini untuk laga kandang di La Liga. Real Madrid akan mengusahakan stadion Alfredo Di Stéfano sebagai kandang untuk menghelat sisa 6 laga kandang musim ini. Stadion Bernabeu tidak bisa dipakai karena sedang direnovasi. Untuk menyiapkan stadion sesuai standar, Real Madrid akan membangun satu lampu besar di Valdebebas untuk memastikan stadion cukup penerangan untuk siaran televisi. Papan reklame juga siap ditempatkan pada tempatnya untuk sponsor. Real Madrid akan berlatih setiap pekan di sini untuk membiasakan diri dengan stadion dadakan pengganti Bernabeu. Apalagi musim ini mereka masih bersaing dengan Barcelona dalam merebut gelar juara. Real Madrid berharap bisa berlatih sekali dalam sepekan. Seluruh pemain diharapkan bisa bugar saat hari H pertandingan. Real Madrid hanya terpaut 2 poin dari Barcelona. Mereka masih bersaing untuk gelar juara. Real Madrid setidaknya harus memaksimalkan keuntungan karena bermain di kandang lebih banyak. Tercatat mereka menyisakan 6 laga kandang dan 5 laga tandang. Dari 6 laga kandang tersisa, hanya Valencia yang mungkin menyulitkan. Selebihnya Eibar, Getafe, Mallorca, dan juga Alaves. Sedangkan laga tandang bisa menyulitkan karena jumpa final Copa del Rey Athletic Bilbao dan juga Real Sociedad. Espanyol, Granada, dan juga Leganes juga berjuang untuk bertahan di La Liga. Jadi klub terkaya di dunia, berapa nilai aset Real Madrid? Raksasa Spanyol Real Madrid masih berstatus sebagai klub terkaya di dunia saat ini. Hal itu setelah manajemen klub dikabarkan menaikkan nilai aset valuasi mereka sampai 8% dari tahun lalu. Dikutip dari Dairo AS, pada hari Sabtu 30 Mei 2020, nilai aset yang dimiliki Madrid tahun ini mencapai angka 3.478 miliar euro atau naik dari valuasi tahun lalu. Pada Mei tahun lalu, Madrid menurut laporan The European Elite 2019 juga menjadi klub terkaya di dunia. Nilai kekayaan Los Blancos mencapai jumlah 3.224 juta euro. Berada di atas Manchester United dengan 3.207 dan juga Bayern Munchen dengan 2.696. Dalam klasifikasi tersebut, angka pertumbuhan Real Madrid dalam waktu 1 tahun telah mencapai 10%. Dalam laporan tersebut, ditekankan bahwa kepemimpinan Real Madrid adalah hasil dari besarnya pendapatan yang telah diraih antara tahun 2016 hingga 2019 berkat dimenangkannya Piala Champions. Selain dari peningkatan keuntungan dan keakumulasi pertumbuhan 29% dari pendapatan operasional yang sebagian besar didorong oleh peningkatan dari pemasukan komersial selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu Barcelona disebutkan hanya memiliki valuasi 3.193 miliar euro, berada di posisi ketiga, sedangkan posisi kedua sebagai klub terkaya dunia adalah Manchester United. Namun sayangnya media Spanyol tersebut tidak menyebutkan nilai valuasi The Red Devils. Sedangkan klub-klub La Liga lainnya seperti Atletico Madrid berada di tempat ke-13 dengan nilai 1.197 miliar euro. Sedangkan Valencia berada di peringkat ke-25 dengan valuasi sebesar 408 juta euro. Fans Real Madrid menolak rencana kesepakatan pertukaran Paul Pogba. Sudah menjadi rahasia umum jika Real Madrid menginginkan Paul Pogba. Ketertarikan Los Blancos yang telah berlangsung cukup lama mendapatkan sinyal positif dari gelandang Manchester United tersebut. Pogba juga disebut-sebut ingin pindah ke klub ibu kota Spanyol tersebut. Tetapi tidak mudah bagi Real Madrid untuk mewujudkan keinginannya tersebut, sebab Manchester United kabarnya enggan melepas Paul Pogba. Demi memuluskan rencananya, Real Madrid berani menyodorkan 4 pemain sekaligus kepada Manchester United sebagai pertukaran Pogba. Mereka adalah Martin Odegaard, Lucas Vazquez, James Rodriguez, dan juga Brahim Diaz. Belum diketahui bagaimana respon Manchester United tentang opsi pertukaran yang bakal ditawarkan Real Madrid. Namun jika mendengarkan tawaran itu, klub berjuluk setan merah itu sepertinya lebih tertarik dengan sodoran uang tunai. Sebab kondisi keuangan klub di berbagai belahan dunia sedang bermasalah karena pandemi COVID-19. Jika respon dari Manchester United belum diketahui, tidak demikian dengan fans Real Madrid. Mereka menentang rencana kesepakatan pertukaran Paul Pogba.
Hasil tersebut diketahui dari jajak pendapat yang dilakukan Marca. Baru-baru ini, media Spanyol itu mengajukan pertanyaan apa yang mereka lakukan jika Presiden Real Madrid Florentino Perez terkait rencana tersebut. Dari lebih 2.500 pembaca, 85% menentang rencana tersebut, sedangkan sisanya yakni 15% menyetujui rencana itu.